Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat SMA Negeri 3, pada kesempatan kali ini Faiz mau mewawancarai Ibu Endang selaku guru BK SMA Negeri 3 Kota Mojokerto mengenai SNMPTN. Baik, Bu Endang, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kalian seluruh siswa kelas 12 juga kan selalu dalam kondisi sehat. Di sini Faiz mau bertanya tentang SNMPTN. SNMPTN sendiri itu apa sih, Bu? SNMPTN itu sebuah seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri yang terdaftar di Indonesia. Singkatannya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Itu hanya salah satu seleksi, yaitu seleksi jalur rapot. Artinya siswa yang masuk di SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ini dilakukan secara online, kemudian melalui seleksi rapot, diseleksi akademis dan prestasi akademis selama di sekolah, dan dijaring nilai mulai semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini yang SNMPTN. Kemudian kuota SNMPTN untuk tahun ini, karena SMA Negeri 3 Kota Mojokerto ini akreditasi sekolahnya A, maka berhak untuk mendapatkan kursi 40% dari siswa IPA dan 40% dari siswa IPS. Karena siswa SMA Negeri 3 yang IPA jumlah siswanya adalah 140, maka kuota 40% adalah 56. Sementara siswa siswa IPS yang 136 ini kalau dihitung 40% 54,4. Tetapi LTMPT berbaik hati ya dibulatkan menjadi 55 siswa. Jadi 40% ini diambil dari kelompok paralel IPA dan paralel IPS. Kemudian perlu diketahui bahwa syarat untuk mengikuti seleksi nasional perguruan tinggi negeri yang tahun 2001 ini ada beberapa yang agak berbeda. Untuk tahun ini sama dengan tahun lalu, nilai formal yang diambil untuk pemeringkatan, istilahnya bukan ranking ya, kalau di SNMPTN istilahnya pemeringkatan, ini pertama diambil dari nilai mata pelajaran jurusan, kemudian ditambah matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalau IPA ini diambil dari mata pelajaran yang dasar, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kemudian ditambah jurusannya fisika, kimia, dan biologi. Kemudian yang IPS yaitu ilmu dasarnya dulu, yaitu matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambah geografi, ekonomi, dan sosiologi. Jadi pada prinsipnya 40% itu diambil dari nilai akademis untuk 6 mapel masing-masing jurusan. Kemudian ada persyaratan lain, yaitu persyaratan prestasi lain di luar prestasi rapot. Prestasi akademis bisa berupa misalnya lomba-lomba OSN, lomba-lomba akademis yang diadakan oleh perguruan tinggi, atau lomba-lomba lain yang diadakan resmi oleh pihak-pihak tertentu. Ya, itu menambah nilai untuk tambahan pemeringkatan. Ya. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu keaktifan siswa. Artinya keaktifan bisa berupa kegiatan di OSIS atau ada kegiatan organisasi yang diselenggarakan sekolah, itu bisa merupakan satu kebijakan. Kemudian perlu diketahui 40% ini kalau dulu ini dilakukan oleh LTMPT. Jadi siswa-siswa yang berangkat 40% sama tahun lalu 40% itu oleh LTMPT. Sekarang yang berhak mengirim ranking pemeringkatan 40% itu pihak sekolah. Jadi selain nilai mata pelajaran di rapot semester 1 sampai 5, ada tambahan-tambahan tertentu, yaitu keaktifan siswa, mungkin mengikuti kegiatan di sekolah, yang sedang sekolah, mungkin ekstrakurikuler, usia, dan lain-lain. Kemudian nilai tadi ikut kegiatan yang sifatnya akademis atau yang non akademis, mungkin olahraga atau seni. Ya. Karena di sini di SNMPTN ada jurusan yang memang mengambil dari nilai rapot akademis saja.
Kemudian jurusan yang memerlukan praktek ini harus ada unggahan. Unggahan itu bisa berupa video. Ini contoh kalau mengambil jurusan olahraga dan seni, ya. Ini ada persyaratan tertentu. Selain mengunggah sertifikat video, itu ada aturan ya, masing-masing bisa dilihat di webnya sendiri-sendiri. Misalnya olahraga, mereka harus mengunggah video tentang olahraga, misalnya basket atau yang diinginkan, misalnya renang, itu boleh. Jadi harus diunggah dan ada aturannya, ada waktunya, ada syarat tertentu. Kemudian misalnya mengambil seni musik, nah contoh seni musik itu ada unggahan video, juga ada kategorinya, harus menciptakan lagu, misalnya seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat di webnya masing-masing. Kemudian misalnya seni tari ini biasanya harus ada penampilan seni tari, kemudian ditentukan juga di sana harus lihat aturannya. Bisa seni tari berupa tradisional, bisa seni tari ciptaan sendiri. Jadi masing-masing harus melihat persyaratan yang akan dimasuki. Misalnya mungkin ISI itu Institut Seni Indonesia di Yogyakarta ini sekarang juga mulai ikut SNMPTN. Jadi sekali lagi, jurusan di perguruan tinggi tidak hanya kalian bayangkan hanya universitas saja, misalnya UI, UGM, Erlangga, kemudian Brawijaya. ISI ini juga masuk di SNMPTN. Kemudian ada tambahan baru, Politeknik Negeri, ya. Politeknik Negeri ini bergabung di SNMPTN untuk yang jurusan diploma 4 saja. Karena diploma 4 ini juga jalur sarjana yang setara dengan S1. Cuman gelarnya nanti SST, Sarjana Sains Terapan. Jadi sekali lagi untuk tahun ini, kalau kalian yang ini masuk di Politeknik Negeri, tetapi yang diploma 4 ini masuk di jalur SNMPTN. Itu hal yang baru ya. Kemudian ada lagi perguruan tinggi Islam, UIN, Sekolah Tinggi Islam Negeri, sekarang juga ikut bergabung di SNMPTN, tetapi hanya jurusan-jurusan yang sifatnya umum ya. Nanti yang jurusan sifatnya umum, tidak yang mengarah ke agama, ada jalur rapat sendiri ya. Ini kita sementara membahas SNMPTN, hanya salah satu jalur saja. Jadi banyak jalur masuk perguruan tinggi negeri. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Jalur lain untuk masuk selain jalur SNMPTN itu apa saja? Iya, untuk masuk ke sebuah universitas di Indonesia ini ada kelompok yang SNM dan ada kelompok yang politeknik ya. Kita lihat bedanya dulu. Kalau yang masuk ke SNMPTN itu kan masih bingung, oh apa sih bedanya SNMPTN dan politeknik ya, kuliah di sana. Ini harus tahu dulu ya. Kalau kalian mengambil di universitas harus siap bahwa teori yang masuk di SNMPTN ini teori 60%, kemudian praktek 40%, berbanding terbalik dengan politeknik. Yang politeknik 60% praktek dan yang 40% teori. Jadi makanya anak-anak yang masuk di Poltek ini rata-rata yang cocok adalah anak-anak yang dari SMK. Tetapi bukan berarti anak yang SMA nggak boleh, anak SMA tetap boleh kok ya. Ada lain yang ditanyakan lagi? Ya kan untuk masuk perguruan tinggi itu ada SNMPTN, mungkin ada jalur lain SBMPTN atau jalur yang lain, itu mungkin bisa panjenengan sebutkan biasa. Pada prinsipnya masuk perguruan tinggi negeri ada 2 seleksi. Seleksi yang mulai dari prestasi ya, prestasi itu bisa berupa prestasi rapot atau prestasi non akademis ya, yang tadi SNMPTN. Kemudian ada lagi yang seleksi tulis ya. Seleksi tulis itu ada 2 macam. Seleksi tulis yang sifatnya nasional itu UTBK, SBM, PTN. Jadi kalau nanti kalian tidak diterima di SNMPTN bisa masuk melalui UTBK, SBM, PTN. Ini ujian tulis berbasis komputer secara nasional. Jadi daftar-daftar perguruannya tinggi sama dengan yang di SNMPTN. Cuman karena ini melalui seleksi tes, jadi kalian harus belajar ya, karena melalui seleksi tes secara nasional. Kemudian di samping tes secara nasional, masing-masing perguruan tinggi negeri juga membuka tes yang sifatnya mandiri. Jadi misalnya perguruan tinggi tertentu itu melakukan seleksi mandiri. Cuman bahasanya kalau sekarang ini perguruan tinggi negeri tidak
secara umum memang disebut seleksi mandiri. Misalnya ITS mengadakan seleksi mandiri, namanya bukan seleksi namanya PKM, itu seleksi mandirinya ITS ya. Kemudian misalnya UB, Universitas Brawijaya mengadakan seleksi mandiri Universitas Brawijaya, nanti ada namanya sendiri. Misalnya UGM juga nanti akan menggunakan seleksi mandiri. Apa bedanya seleksi yang UTBK, SBMPTN dengan seleksi mandiri? Nah, kalau yang seleksi UTBK ini seleksinya nasional. Semua soalnya bersifat nasional, jadi sama. Tesnya sama untuk semua baik saintek yang untuk IPA maupun yang sesu untuk IPS. Kemudian kalau seleksi mandiri ini soal-soalnya ditangani dan dikoordinir oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi kalau UTBK kalian hanya boleh memilih 2 PTN dengan 2 jurusan, maka kalau seleksi mandiri tes, kalian boleh tes di mana saja. Ikut mandirinya UGM, ikut mandirinya Erlangga, ikut mandirinya Brawijaya, ikut mandirinya mungkin UNS Solo, kemudian ikut mandiri perguruan tinggi yang lain boleh. Jadi sekali lagi SNM PTN itu bukan satu-satunya jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian itu yang program sarjana. Ada lagi masing-masing perguruan tinggi negeri nanti juga mengadakan jalur seleksi. Seleksinya masing-masing perguruan tinggi itu ada jalur vokasi. Vokasi itu istilah lama, itu diploma. Itu juga membuka jalur prestasi, artinya jalur rapor. Juga membuka jalur tes, namanya juga tes vokasi. Nah, ini dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Jadi kalian bisa ikut vokasi dimanapun. Misalnya aku pengen mencoba di sini, dan di sini, itu boleh. Dan kalian punya hak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi seputar seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Sudah, semuanya sudah cukup menjawab keingintahuan mungkin sahabat-sahabat SMA Negeri 3 tentang SNMPTN dan jalur-jalur yang lainnya. Sekian Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin, alhamdulillah, dan bintang berdoa mudah-mudahan seru kelas 12 apapun tujuannya setelah lulus dari SMA. Bintang doakan semoga yang mau masuk ke perguruan tinggi umum bisa diterima, kemudian yang masuk di politeknik juga bisa diterima, kemudian yang masuk di pendidikan kedinasan yang sipil juga diterima, dan yang masuk pendidikan kedinasan Kementerian Pertahanan Keamanan juga ada yang lolos ya. Karena sekali lagi SMA 3 itu patut diperhitungkan ya. Beda menyampaikan beberapa contoh saja. Pendidikan kedinasan ini yang TNI Polri ini sudah tembus di angka AAU, itu sudah ada yang masuk. Kemudian ada yang AAL ini sudah ada yang masuk. Kemudian untuk pendidikan kedinasan yang sipil yang sekolah tinggi intelijen negara STIN ini sudah ada 2 yang masuk. Kemudian kalau yang IPDN itu sudah banyak. STAN STNN sekolah tinggi sandi negara juga sudah ada yang masuk. Dan masih banyak lagi. Jadi bintang berdoa mudah-mudahan kalian nanti sukses studinya bagi yang melanjutkan dan bagi yang bekerja juga sukses karirnya. Terima kasih Bu Endang. Baik, sekian teman-teman. Jadi yang dapat kita simpulkan dari dari wawancara pada kesempatan kali ini bahwa jalur untuk masuk ke universitas baik negeri, swasta ataupun yang lainnya itu ternyata jalurnya bukan hanya SNMPTN saja, namun juga ada jalur SBMPTN atau yang disebut UTBK SBMPTN, jalur mandiri dan jalur-jalur lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.